Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Vina Khairatun Nafiah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Apakah masih semangat mengikuti pembelajaran matematika? Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus, materi kelas 8 SMP semester 1. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari materi persamaan garis lurus? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, persamaan garis lurus itu banyak sekali manfaatnya. Beberapa contohnya antara lain untuk menentukan kemiringan dari suatu benda atau suatu bangunan. Nah, selain itu, pengaplikasian lainnya juga dapat digunakan untuk memperhitungkan jarak dan waktu terhadap suatu kecepatan. Nah, langsung saja yuk kita masuk materi. Nah, jadi di sini persamaan garis lurus merupakan suatu persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Nah, untuk rumus umumnya sendiri yaitu Y sama dengan mx plus C, di mana Y dan X itu merupakan suatu variabel. Kemudian M-nya merupakan suatu gradien atau kemiringan garis. Kemudian C-nya itu merupakan konstanta. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini M-nya itu merupakan koefisien dari X atau nilai yang melekat pada X. Nah, di sini contoh dari gambar persamaan garis lurus yaitu kita lihat garis biru ini. Nah, garis biru ini merupakan salah satu contoh dari persamaan garis lurus. Selanjutnya, nah di sini kita akan membedakan mana sih yang merupakan contoh persamaan garis lurus dan juga bukan persamaan garis lurus. Nah, jadi di sini pada persamaan garis lurus yang perlu diingat adalah variabelnya berpangkat 1. Nah, untuk rumus umumnya seperti yang tadi yaitu Y sama dengan mx ditambah C. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu persamaannya 2Y sama dengan 4X min 8. Nah, apakah persamaan ini merupakan persamaan garis lurus? Nah, di sini kita dapat menyederhanakan persamaan ini dengan membaginya dengan 2. Nah, kita bagi dengan 2, sehingga nanti akan didapatkan hasil Y sama dengan 2X dikurangi 4. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa bentuk persamaan ini sama dengan bentuk rumus umum dari persamaan garis lurus. Dengan M-nya yaitu 2 dan juga nilai konstantanya yaitu negatif 4. Dan dapat kita lihat juga bahwa variabelnya baik Y maupun X itu berpangkat 1. Nah, jadi di sini contoh 1 merupakan persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, yaitu 2Y sama dengan 3X plus 5. Nah, seperti pada contoh pertama tadi, kita dapat menyederhanakan persamaan 2Y sama dengan 3X plus 5 dengan membaginya dengan 2. Sehingga nanti akan didapatkan persamaannya yaitu Y sama dengan 3 per 2X ditambah 5 per 2. Nah, di mana persamaan ini jika dilihat bentuknya mirip dengan rumus umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan mx ditambah C, di mana M-nya yaitu 3 per 2 dan juga C-nya yaitu 5 per 2. Nah, selain itu dapat kita lihat bahwa pangkat dari variabelnya yaitu pangkat 1. Nah, sehingga contoh 2 juga merupakan persamaan garis lurus. Selanjutnya pada contoh 3 yaitu 3X ditambah Y min 5 sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini kita dapat memindahkan 3X dan juga min 5Y-nya ini ke ruas kanan. Sehingga nanti persamaannya akan menjadi Y sama dengan min 3X ditambah 5. Di mana bentuk persamaan ini sama dengan bentuk rumus umum dari persamaan garis lurus. Dengan nilai M-nya atau gradiennya yaitu negatif 3 dan juga konstantanya yaitu 5. Nah, selain itu pada variabel-variabelnya ini juga berpangkat 1, sehingga contoh 3 juga merupakan persamaan garis lurus. Kita berlanjut ke contoh yang selanjutnya.
Nah, di sini contoh selanjutnya yaitu contoh keempat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini variabelnya itu masing-masing berpangkat 2. Padahal pada persamaan garis lurus, variabelnya itu berpangkat 1. Nah, sehingga contoh persamaan 4 ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya pada contoh 5, yaitu persamaannya Y sama dengan E kuadrat plus 8. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini untuk variabel Y-nya itu berpangkat 1, sedangkan variabel X-nya itu berpangkat 2. Sehingga contoh yang kelima juga bukan merupakan persamaan garis lurus karena salah satu variabelnya itu berpangkat 2. Nah, untuk yang contoh persamaan 6 nih, yaitu persamaannya Y sama dengan 3X. Kira-kira apakah merupakan suatu persamaan garis lurus? Nah, pada contoh 6 ini, itu merupakan suatu persamaan garis lurus, karena pada variabelnya itu masing-masing berpangkat 1, baik untuk X maupun Y-nya. Kemudian, apakah bentuknya mirip dengan bentuk rumus umum persamaan garis lurus? Iya, jadi di sini itu sebenarnya bentuknya mirip, hanya saja nilai konstantanya itu 0, sehingga tidak perlu dituliskan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu menggambar persamaan garis lurus. Di sini dalam menggambar persamaan garis lurus terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X. Nah, apa sih titik potong sumbu X itu? Jadi titik potong sumbu X yaitu titik yang mana nanti terletak pada sumbu X. Jadi di sini Y-nya itu harus sama dengan 0, sehingga nanti titiknya terletak pada koordinat X, 0. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan titik potong sumbu Y. Nah, apa sih titik potong sumbu Y itu? Jadi di sini titik potong sumbu Y itu titik yang terletak pada sumbu Y. Sehingga di sini X-nya harus sama dengan 0. Jadi nanti titiknya terletak pada koordinat 0, Y. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghubungkan dua titik dengan garis. Nah, titik-titik yang dihubungkan ini tadi yaitu titik potong sumbu X dan juga titik potong sumbu Y. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini soalnya gambarlah grafik persamaan garis lurus yang memiliki persamaan Y min 3X sama dengan 6. Nah, dalam penyelesaiannya kita rubah dulu bentuk persamaannya. Dari persamaan Y min 3X sama dengan 6 dapat kita rubah bentuknya dengan memindahkan min 3X-nya itu ke ruas kanan sehingga menjadi Y sama dengan 3X plus 6. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu tentukan titik potong sumbu X dengan memisalkan Y-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini kita buat tabel di mana baris pertama ini nanti untuk nilai X-nya, kemudian baris kedua untuk nilai Y-nya, dan baris ketiga untuk koordinatnya, yaitu dengan penulisan X, Y. Nah, di sini pertama-tama kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Nah, sehingga di sini persamaannya yaitu Y sama dengan 3X plus 6, kemudian kita misalkan Y-nya sama dengan 0 menjadi 0 sama dengan 3X plus 6. Kemudian 6-nya ini kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 6 sama dengan 3X. Nah, kemudian kita bagi negatif 6-nya ini dengan 3, sehingga negatif 6 dibagi 3 sama dengan X. Sehingga di sini didapatkan hasil negatif 2 sama dengan X. Nah, ini dapat kita tukar posisinya sehingga X sama dengan negatif 2. Nah, jadi di sini pada saat Y-nya itu sama dengan 0, maka X-nya kita dapatkan nilainya yaitu negatif 2. Sehingga nanti untuk titik koordinatnya itu pada posisi negatif 2, 0. Nah, untuk langkah yang kedua selanjutnya yaitu kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, di sini berarti nanti X itu harus sama dengan 0, sehingga di sini kita tuliskan nilai X-nya itu 0.
Nah, kemudian kita cari nilai Y-nya. Nah, jadi di sini pada persamaannya yaitu Y sama dengan 3X plus 6, kita ganti X-nya dengan 0, sehingga menjadi Y sama dengan 3 kali 0 ditambah 6. Sehingga Y sama dengan 0 ditambah 6, sehingga nanti kita dapatkan nilai Y sama dengan 6. Jadi di sini kita dapatkan nilai Y-nya itu 6, sehingga di sini untuk posisi titik koordinatnya yaitu pada posisi titik 0,6. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke langkah ketiga. Nah, jadi langkah ketiga di sini yaitu menghubungkan kedua titik dengan garis. Nah, titik-titik yang dihubungkan itu tadi telah kita dapatkan. Titik yang pertama yaitu negatif 2,0. Kemudian titik yang kedua itu 0,6. Kita gambarkan pada bidang kartesiusnya. Nah, di sini untuk titik yang pertama yaitu negatif 2,0 kita gambarkan di sini. Kemudian untuk titik yang kedua yaitu 0,6 kita gambarkan di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan kedua titik ini dengan sebuah garis. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat ini merupakan suatu garis lurus yang terbentuk dari persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Nah, anak-anak di sini Ibu punya soal latihan. Di sini terdapat 5 buah soal. Yang pertama yaitu tentukanlah apakah persamaan di bawah ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, di sini terdapat 4 persamaan yang harus kalian tentukan apakah merupakan persamaan garis lurus atau bukan garis lurus. Kemudian, soal yang nomor 5 yaitu kalian diminta untuk menggambar grafik dari persamaan garis lurus 2X min Y plus 3 sama dengan 0. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.